ada nggak sih pendahulu-pendahulu kita dulu dari para mufassir terdahulu itu yang kemudian sudah kalau secara prakteknya sudah melakukan analisis semantik ini? Gitu. Udah. Cuma nggak terlalu belum Jadi disiplin ilmu. Mungkin kalau misalnya secara ini kan pasti sudah ada, gitu. Cuman ya prakteknya. Tapi kalau misalnya penamaan semantik, karena semantik ini kan ilmu modern, gitu kan? Ilmu modern baru, gitu. Ya. Maka kalau misalnya ya mungkin dari sejak Nabi Muhammad, gitu kan? Mana kata ketika ditanyakan tentang makna zulm itu kan, ya kan? Itu. Apa maksudnya zulm di situ? Kemudian Maqatil bin Sulaiman, misalnya ketika menafsirkan kata wa makana lahu samaroh, samaroh itu kan artinya buah-buahan kan? Kemudian tidak diartikan samaroh, tidak diartikan buah-buahan, tapi diartikan sebagai harta kekayaan, gitu. Itu sudah mengkaji makna kata. Kenapa kemudian makna bisa menjadi berbeda dari makna yang sesungguhnya? Karena itu sudah diletakkan di dalam konteksnya kan, konteks ayat, dan itu memberikan makna berbeda. Gitu kan, seperti minggu lalu saya menjelaskan tentang makna sebenarnya dan makna tidak sebenarnya. Dan itu ketika ditempatkan di dalam konteks ayat, surat atau konteks kalimat, kemudian maknanya bisa berubah-ubah sesuai dengan konteksnya. Gitu. Ya, Maqatil bin Sulaiman dan masih banyak lagi kemudian sudah memulailah kemudian untuk melakukan analisis semantik. Hanya saja para ulama-ulama terdahulu kemudian tidak menamakan itu sebagai ilmu semantik. Pertama, kedua, belum dituliskan secara sistematis, gitu kan? Bahwa ini loh teori semantik itu, gitu. Ya, apalagi kita berkaitan dengan Al-Quran. Nah, kemudian di era modern ini kemudian ada seseorang yang kemudian sudah menuliskannya tentang teori semantik Al-Quran ini secara sistematis, gitu. Yaitu Toshihiko Suzuki, walaupun dia bukan orang Islam, bukan, dia adalah orientalis. Pernah kan belajar orientalis? Iya. Oke, orientalis. Oke, kita kan yang namanya orientalis pasti kadang-kadang kita asumsinya pasti negatif, ya kan? Iya. Biasanya. Kenapa muncul asumsi negatif? Bukan Islam. Oke, karena orang Barat yang mengkajinya. Atau orang bukan orang Barat aja sih, orang yang bukan orang Muslim. Karena kalau Toshihiko Suzuki kan bukan dari Barat, dia dari Jepang. Gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau kita berbicara tentang orientalis, sikap kita sebenarnya tentang orientalis itu bisa kita kategorikan menjadi 3. Ya. Yang pertama itu orientalis yang memang tujuannya adalah ingin menghancurkan Islam memang, gitu. Karena memang kita lihat dari segi sejarahnya dulu, kenapa kemudian ada orientalis, gitu kan? Karena itu untuk mendukung proses penjajahan Barat ke dunia Timur, kan? Salah satu di Timur itu kebanyakan ya negara-negara Muslim, gitu. Jadi memang salah satunya adalah memang tujuannya adalah untuk kolonialisasi. Mereka mengkaji negara yang sedang mereka jajah untuk memudahkan mereka dalam proses invasinya, gitu loh. Jadi memang mereka akan mencari-cari sesuatu kesalahan, mana kelemahannya, mana keburukannya, memang sengaja untuk itu. Jadi dan untuk menunjukkan superioritas Kristen atas agama-agama lain, gitu. Bukan hanya Islam sebenarnya. Superioritas Kristen atas agama-agama lain yang kemudian itu banyak muncul di negara-negara bagian timur, gitu. Ya. Gitu. Yang pertama emang mereka tujuannya itu untuk menjelekan, kemudian mencari kelemahan, mencari yang buruknya aja, gitu kan. Yang kedua adalah orang yang kemudian orientalis yang netral. Ya, netral itu ya mereka purely untuk tujuan akademis. Ya, untuk tujuan akademik itu ya memang mereka tidak punya tendensi apa-apa, tidak pro, tidak kontra, netral. Ya, tidak punya tujuan apa-apa. Pokoknya mereka hanya mengkaji aja. Benar-benar melakukan kajian akademik bahwa kalau misalnya hasilnya bagus, ya mereka sebutkan bagus. Tapi kalau hasilnya jelek, ya mereka sebutkan jelek. Gitu. Berdasarkan analisis mereka. Gitu. Kemudian yang ketiga itu ada yang kemudian simpatisan. Orientalis dan simpatisan terhadap, setelah mereka mengkaji, ternyata mereka tertarik gitu. Sesuatu yang kemudian mereka kaji. Sampai kemudian akhirnya beberapa di antara mereka ada yang kemudian masuk Islam. Gitu ya, jadi kita berbicara tentang orientalis itu ada 3 yang kemudian kita tidak bisa kemudian menyamaratakan semuanya menjadi buruk, gitu ya. Karena kemudian
banyak di antara para orientalis ini kemudian yang memberikan sumbangan yang luar biasa bagi khazanah keilmuan di Islam kan? Contohnya apa? Ya, contohnya salah satunya itu. Selain itu, ya, Sokrata, Ejewensing kan, yang kemudian dia menciptakan mujam-mujam hadis itu. Bayangkan, kita sangat-sangat terbantu kan dengan adanya mujam-mujam itu. Bahwa misalnya kalau kita menemukan beberapa hadis secuil pun kita bisa melacaknya di mana hadis itu berada, di halaman berapa di setiap kitabnya. Luar biasa sekali, gitu kan? Iya kan? Dan itu yang menciptakan itu bukan orang Islam, gitu. Ya, jadi memang kalau orientalis itu kalau mereka mengkaji memang sungguh-sungguh mengkaji. Mereka faham bahasa Arab dengan fasih, paham hadis, paham Al-Qur'annya, gitu. Jadi mereka memang untuk kajian bahan kajian memang mereka ahli dalam bidang. Kalau mereka dibilang bahwa mereka ahli dalam bidang Islamic Studies, tidak Islamic Studies. Dan kemudian mereka kalau bidang Islamic Studies itu kalau misalnya mereka ahli hukum Islam ya total di hukum Islam, gitu. Kalau mereka ahli hadis ya memang total di hadis, gitu. Ya kemudian kalau mereka memang ahli tafsir mereka tetap jadi mereka tidak kemudian dicampur adukan yang jadi kayak dulu juga saya waktu misalnya kuliah di Leiden itu kan kuliahnya sama orientalis. Mereka kalau misalnya saya sedang belajar sejarah, gitu kan, sejarah Islam misalnya, yang masuk kan dosen yang ahli dalam sejarah Islam. Tapi di dalam sejarah Islam itu kan kita akan membahas fase-fase, misalnya berbicara mengenai hukum Islam, pembentukan hukum Islam misalnya. Itu yang masuk bukan dosen sejarah. Jadi yang masuk kemudian adalah dosen yang memang mengkaji yang ahli hukum Islamnya, gitu. Jadi dia yang dosen sejarahnya kemudian tidak masuk karena kemudian mendelegasikan karena itu bukan daerah ya ahli kalian dia, gitu kan. Tapi ini yang lebih pas untuk menyampaikan adalah dosen yang memang ahli dalam bidang hukum Islam, gitu, supaya lebih komprehensif, lebih mendalam kan, gitu. Itu yang kemudian kita namakan sebenarnya integrasi keilmuan itu berdasarkan profesionalisme. Sebenarnya ya sebenarnya UIN juga harusnya dengan berubah dari GDN menjadi UIN harusnya seperti itu, gitu loh, gitu. Jadi inginnya begini, kalau misalnya dibuka Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian pasti kan ada mata kuliah dasarnya itu adalah ulumul Quran, gitu kan, ilmu tafsir atau ilmu tauhid. Itu sebenarnya mereka harusnya mengimpor dosen dari Usuluddin untuk mengajar di sana, gitu loh. Itu yang kemudian kita saling ya sehingga soal ahlinya memang yang kemudian memberikan. Jadi ya seperti itu. Tapi ya akhirnya kemudian kadang-kadang kita disuruh mengajar sesuatu yang memang bukan keahlian karena memang kita dosen di sini harus akhirnya dipaksakan, gitu. Karena dipaksakan bukan ahlinya, ya akhirnya disampaikan sesuai yang kemampuan. Jadi aspek yang seharusnya lebih mendalam tidak tersampaikan, gitu. Itu masih kekurangan sih, mungkin di ke depan bisa lebih bagus lagi. Ya itu ya. Jadi yang kemudian Toshiko justru salah satunya lagi adalah yang kemudian memberikan sumbangan dari aspek semantik Al-Quran, gitu. Nah dari segi kemudian sekarang kita berbicara dari segi reception itu penerimaan, ya penerimaan. Bagaimana penerimaan dunia Islam terhadap metodologi semantik Al-Quran yang kemudian dikemukakan oleh Toshiko ini, ya. Hampir sekitar 90% dunia Islam itu kemudian menerima itu mereka tidak keberatan, dan mereka kemudian menggunakan juga teori semantik Al-Quran yang dikemukakan oleh Toshiko Izutsu ini, gitu. Dan kemudian penekanan yang kemudian nanti kita lihat sebenarnya di sini kemudian dia lebih sebenarnya ingin menjelaskan, karena dia ahli bahasa, ingin menjelaskan ini loh untuk bahasa Arab Al-Quran, bahasa Al-Quran itu dia membuat sebuah metodologi yang mungkin akan berguna bagi orang Islam, orang yang kemudian mengkaji Islam untuk mengkaji makna Al-Quran, bisa didekati dengan semantik, gitu loh. Jadi dia lebih menekankan pada metodologinya bukan materinya,
gitu loh. Jadi sebenarnya kalau materinya sih silakan diserahkan kepada orang yang kemudian ingin mengkajinya. Dia hanya memberikan sebuah metodologinya, menawarkan metodologinya. Jadi karena dia juga merasa outsider, orang luar, gitu kan. Jadi dia tidak punya otoritas untuk menentukan makna dari Al-Quran itu sendiri, gitu loh. Tapi dia sudah memberikan ini loh, ada salah satu alat yang kemudian bisa dijadikan kajian. Silahkan dipergunakan. Kalaupun nanti hasilnya ya diserahkan kepada orang yang menganalisis itu, gitu, ya, gitu. Dan ini yang kemudian yang akan kita pakai untuk semantik ini, gitu. Ya. Nah ini. Toshiko Yusu itu dia adalah seorang profesor emeritus di Keio University di Jepang, ahli bahasa, ahli Islam, ahli perbandingan agama, ya. Pernah mengajar di Iran dan di McGill University Kanada, khusus untuk bidang Islamic Studies. Ya, jadi emang dia ahli dalam bidang Islamic Studies. Ahli Islam. Jadi dia karena ahli bahasa, secara aktif menguasai 30 bahasa ini aktif. Jadi aktif itu dia menggunakan Bicara juga. Ya, menggunakannya gitu. Ya, misalnya kemudian untuk tulisan kadang-kadang kan kita gini. Ya. Saya bisa bahasa Inggris bisa aktif. Aktif itu menulis, membaca dan berbicara. Saya bisa bahasa Arab tapi pasif, hanya bisa untuk membaca dan kemudian menulis dan kemudian berbicara masih kurang. Gitu. Jadi itu yang disebut pasif, gitu. Hanya bisa salah satu dari ketiga itu. Kalau dia berarti aktif itu dia bisa semuanya. Wow. Ya. Kemudian beliau juga orang pertama kemudian menerjemahkan Al-Quran secara langsung ke dalam bahasa Jepang. Wow. Secara langsung itu karena dia ahli bahasa, waktu itu kata per kata, gitu loh. Bukan kalau yang tidak langsung itu dia rangkuman kan. Kalau misalnya secara langsung itu ya itu jadi word by wordnya dari Al-Quran karena dia ahli sama Toshiko. Jadi itu sumbangan yang kemudian diberikan oleh Toshiko itu untuk dunia Islam. Gitu. Oke, kemudian ini tentang pemikiran semantik Al-Qurannya itu sebenarnya merupakan materi-materi kuliah waktu beliau mengajar di Islamic Studies McGill University antara tahun 62 sampai 63. Oke, kalau misalnya sebenarnya gini, McGill University itu sangat terkenal dengan jurusan Islamic Studies-nya. Dan dia punya Center of Islamic Studies tersendiri. Dan di tahun 90-an sebenarnya Kemenag itu punya kerjasama, ya, untuk Islamic Studies, pertama dengan Leiden University, kedua dengan McGill University. Kerjasama itu maksudnya adalah bahwa setiap kalau misalnya kalian lulus dari S1 misalnya, kemudian ingin melanjutkan S2, gitu, memilih dua universitas itu mereka sudah menyediakan beasiswa khusus untuk ya lulusan-lulusan IAIN di seluruh Indonesia, gitu loh. Jadi itu yang disebut kerjasama. Ya 90-an sampai waktu saya masih 2005-an masih aktif. Dari sekarang enggak? Ya nggak tahu. Sekarang kayaknya mulai menurun, ya, tidak secara jadi 90-an sampai 2005 itu masih punya kerjasama. Artinya kalau misalnya kerjasama itu misalnya setiap tahun Indonesia harus Kemenag itu bisa mengirimkan 10 yang lulusan dari IAIN atau UIN yang kemudian ingin melanjutkan S2 itu mereka harus mengirimkan 10 itu dari targeted, gitu. Jadi semuanya diseleksi jadi 10, kemudian mereka dibina dan kemudian nanti bisa S2 di sana, gitu. Termasuk saya salah satu program itu, gitu, waktu belajar di University. Tapi kemudian 2000 kalau targeted gitu, kalau udah kerjasama berarti kita kompetisinya lebih sempit kan, hanya untuk lulusan-lulusan yang IAIN dan UIN, gitu loh, bukan dengan orang di luar universitas lainnya. Nah kalau udah 2005 ke atas memang masih ada programnya, tapi tidak lagi kerjasama, gitu loh. Artinya kalian bisa melanjutkan ke Leiden, ke McGill University untuk Islamic Studies-nya, tapi kalian harus hunting beasiswa sendiri, gitu loh. Beasiswa banyak, gitu. Kalian bisa kemana-mana, tapi kompetitifnya menjadi lebih luas, gitu loh. Bukan
possibility-nya jadi karena berkompetisi dengan dari universitas lain di luar IAIN yang ada di Indonesia gitu loh. Jadi lebih trifold itu ya kalian harus siapa kuat dia dapat gitu loh, siapa yang terbaik dia gitu. Jadi kalau dulu namanya udah kerjasama pokoknya harus dipaksakan harus ada gitu loh. Dari UIN harus ada gitu. Jadi dicari gitu, akan dicari. Kalaupun misalnya baru 9 nih, satu belum ada, akan dicari gitu. Akhirnya menunjuk orang gitu. Jadi pokoknya harus 10 orang gitu. Jadi nanti disisir gitu istilahnya gitu loh. Jadi kalau sekarang ya kita bisa hanya mungkin harus lebih kuat lagi proses aplikasinya gitu loh untuk bisa mendapatkan beasiswa ke sana. Ibu dulu gimana? Dan dulu seleksinya hanya antar UIN Jadi kemauan ibu sendiri. Dulu saya kemauan sendiri, jadi aplikasinya ya kemauan sendiri, kita nggak dipaksa. Jadi siapa yang mau daftar boleh, nanti disaring ada proses penjaringan berikutnya sampai kemudian 10 orang gitu loh. Dulu waktu saya juga ada yang kemudian mengundurkan diri kan, karena dia dapat dia apply ke 2 tempat, kemudian ke Amerika satu, ke Belanda satu, kemudian milih di Amerika. Kemudian kan kosong tuh posisinya. Diterima. Ya jadi kalau Diterima 2 ya. kalian itu gini. Satu aja susah. Kalau mau apply untuk kuliah negeri, masukkan aplikasi jangan ke satu gitu. Jadi ke sana-sana nanti tinggal nunggu kan mana yang nyangkut gitu kan. Karena kalau udah nyangkut beberapa kan tinggal pilih mana yang terbaik. Iya. Ya kalau keterima semua. Ya, jadi tinggal nanti kalau udah nyangkutnya tinggal kita bisa membandingkan mana yang lebih baik dari yang lain. Biasanya rejected. Dan kalau misalnya ditolak, jangan kemudian langsung mundur. Jangan langsung mundur. Saya itu aplikasi untuk S2 dulu waktu pertama kali lulus dari IAIN itu tidak langsung diterima, begitu saja. 2 sampai 3 kali baru diterima. Jadi jangan kemudian sekali nggak diterima, kemudian bilang udahlah saya nggak mau, makanya nggak diterima kayak gitu. Justru itu jadi bukan motivasi kita untuk kemudian oh ya apa yang kurang nih gitu dari aplikasi itu gitu kan, mana yang perlu ditambahkan misalnya dari proposalnya, dari personal statementnya, dari tes bahasa Inggrisnya atau bahasa Arabnya gitu loh. Jadi kemudian kita memperbaiki proses itu, karena proses itu kan awal mungkin karena belum pengalaman mungkin masih biasa, kemudian nanti kita belajar dari setiap pengalaman itu untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya. Oke itu loh ya, jadi dia materi-materi kuliah dikumpulkan menjadi kemudian sama, dia kumpulkan kemudian jadi sebuah teori yang sudah mapan sistematis tentang semantik Al-Quran gitu. Jadi berusaha memahami Al-Quran dengan menggunakan analisis semantik, menganalisis kosakata dalam Al-Quran. Ini yang tadi saya sebutkan. Jadi ada 2 aspek ya yang perlu kita perhatikan dari semantik Al-Quran. Semantik di satu sisinya, Al-Quran di sisi yang lain gitu. Semantik sebagai metodologinya, Al-Quran itu materi yang kemudian bisa kita kaji untuk melakukan aplikasi analisisnya. Ya. Oke, ini yang kemudian dimaksudkan oleh Toshihiko Idrisu tentang semantik Al-Quran. Jadi semantik Al-Quran itu adalah kajian analitik terhadap istilah-istilah kunci, ya. Analisis terhadap istilah kunci sebuah bahasa, dalam hal ini adalah bahasa Al-Quran, dengan suatu pandangan yang akhirnya sampai pada pengertian konseptual atau biasanya juga Weltanschauung, ya. Bahasa Idrisunya ada Weltanschauung. Weltanschauung itu adalah pandangan dunia masyarakat yang menggunakan bahasa itu, gitu. Tidak hanya sebagai alat bicara atau berpikir, tapi lebih penting lagi adalah pengkonsepan dan penafsiran dunia yang lebih. Ini yang kemudian kemarin kita bahas bahwa kita tidak ingin memisahkan aspek historisitas dari pencarian makna dari sebuah kata, gitu, dari sebuah bahasa, gitu. Karena mau tidak mau, bagaimana kemudian pengkonsepan sebuah kata itu tidak dipisahkan dari masyarakat penggunanya, gitu loh. Masyarakat pengguna bahasa itu, konsep itu. Jadi yang dimaksud dengan Weltanschauung pandangan dunia masyarakat itu, bagaimana kosakata itu kemudian menjadi landasan dasar
setiap gerak kehidupan masyarakat yang menggunakan bahasa itu. Gitu, ya. Jadi tujuan akhirnya memang kita nanti ini pengkonsepan, bukan cuma kita mengeluarkan makna dari ayat-ayat Al-Quran itu, dari kosakata yang ada dalam Al-Quran, tidak kemudian misalnya kata karoma kayak kemarin, ini maksudnya mulia, tidak hanya begitu, gitu. Atau bagaimana kemudian dia orang kemudian berpikir tentang karoma itu seperti apa sih? Tapi kita harus bisa dari mengeluarkan makna itu memberikan konsep yang utuh tentang apa sih yang dimaksud dengan karoma di dalam Al-Quran itu. Gitu. Ini yang kemudian kita sebut sebagai welcome show Al-Quran. Disebut sebagai welcome show Al-Quran. Visi Qur'ani tentang alam semesta yang tercermin dalam ayat-ayat Al-Quran serta keterkaitan yang dinamis antara kosakata dan ayat-ayat tersebut satu dengan lainnya menurut pandangan Al-Quran. Jadi pertama kita kembali lagi ke materi yang sebelumnya, konteks internal dan konteks eksternal. Ya, jadi mengaitkan kosakata tersebut di dalam ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan. Internal kan, konteks internal ayat, kosakata itu di dalam sebuah ayat dihubungkan dengan ayat-ayat lain yang ada dalam Al-Quran, dan sampai kemudian kita menemukan konsep yang utuh tentang kosakata yang sedang dibahas dari Al-Quran. Itu sisi Qur'aninya. Memang benar-benar ingin mengeluarkan makna sesuai dengan yang diberikan oleh Al-Quran itu. Tujuannya memunculkan tipe ontologi. Ontologi itu apa? Kalian udah belajar tentang Filsafat ilmu. Ya, filsafat ilmu kan? Ontologi, epistemologi, aksiologi. Apa ontologi? Apa? Ya, jadi apa? Mempertanyakan apa? Apa itu kan original. Jadi sebelum metodologi dan kemudian penggunaannya, kita mencari tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan ini, apa sih yang dimaksud dengan itu, mencari hakikat sesuatu itu. Ini juga yang diinginkan dari nanti dengan semantik Al-Quran itu, ya, itu adalah mencari tipe ontologi hidup yang dinamik dari Al-Quran. Kita mencari tahu apa sih yang kemudian ingin dibangun oleh Al-Quran itu sebagai landasan dasarnya, gitu kan? Dengan menelaah analitis dan metodologis terhadap konsep-konsep pokok. Nah, jadi menurut Ijutsu di dalam Al-Quran itu terdapat kosakata inti atau kosakata pokok yang kemudian sangat penting posisinya dalam pembentukan masyarakat Islami itu. Gitu. Ya, misalnya kalau misalnya kita bilang konsep pokok itu kan yang memainkan peran menentukan dalam pembentukan visi Quran terhadap alam semesta. Misalnya ini, konsep pokok itu bisa kita katakan Allah. Allah itu adalah merupakan kosakata kunci, gitu kan, dalam Al-Quran. Yang kemudian itu melandasi setiap gerak ruang kehidupan masyarakat Muslim ketika dia berinteraksi dalam kehidupannya. Kita dilandasi oleh konsep Allah yang kita tahu bahwa konsep Allah dalam Al-Quran adalah Allah yang esa. Ketika kita bangun tidur, sudah ada dalam pemikiran kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah esa, Allah. Gitu kan? Itu menggerakkan seluruh kehidupan kita sehari-hari, kan, dalam berinteraksi dengan sama, dalam berinteraksi dengan Tuhan. Gitu. Atau misalnya kata kunci itu adalah misalnya takwa, itu bisa kita kategorikan sebagai kata kunci, gitu loh. Atau kata karoma, itu bisa kita kategorikan sebagai kata kunci. Kata hudan, itu ada, dan menurut Ijutsu terdapat kosakata kunci yang kemudian menggerakkan seluruh pandangan dunia masyarakat Islam sebagai landasan hidupnya, norma, etika yang kemudian mereka pegang sebagai seorang Muslim. Ya, hanya kemudian ini dari sebagian kritik terhadap metodologi Ijutsu, ya, itu dikemukakan oleh Fajrul Rahman. Wow, ya. Jadi tadi saya bilang receptionnya ada 90%. Mungkin yang 1%-nya kritik atas metodologi ini dari Fajrul Rahman, tapi juga bukan dari aspek metodologi secara keseluruhan. Hanya pada aspek bahwa menurut Fajrul Rahman, kalau begitu orang kan kemudian bisa menentukan yang menurut saya dia kosakata kunci, mungkin menurut kalian bukan kosakata kunci, gitu loh. Itu saja. Akhirnya kemudian
objek mana kemudian yang benar-benar memainkan peran penting kosakata itu di dalam Al-Quran, yang kemudian itu pasti bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, gitu ya. Maka itu saja sih kelemahannya. Jadi kita mungkin harus mencari tahu sebenarnya yang disebut dengan kosakata kunci itu mana saja yang masuk kategori itu dan mana saja yang kemudian tidak masuk pada kategori kosakata kunci itu, gitu ya. Jadi itu kekurangannya. Oke, lebih jauh lagi. Nah ini, terdapat banyak sekali kosakata kunci dalam Al-Quran yang tersebar di beberapa tempat secara terpisah-pisah. Pasti, kata Allah, itu kan banyak di dalam Al-Quran. Dan itu kan tidak ada khusus dalam satu ayat, dalam satu surat, gitu, berpisah-pisah di berbagai tempat. Yang perlu dilakukan adalah mencari keterkaitan antara kosakata tersebut dalam satu sistem keterhubungan tertentu yang kemudian menghasilkan konsep menyeluruh dan terpadu dari Al-Quran. Caranya yaitu kumpulin dulu tuh. Kalau misalnya tentang kosakata Allah, kita kumpulin dulu. Kosakata Allah itu adanya di beberapa tempat aja, kumpulin. Baru kemudian kita bisa mengungkapkan apa yang dimaksud dengan Allah itu. Selain esa, apa kemudian kewenangannya. Jadi nanti kemudian kita terkaitkan hubungan antara masing-masing ayat yang memiliki kosakata Allah itu dengan satu dengan yang lainnya, sehingga kita membuat sebuah jaringan makna kata Allah itu yang kemudian bisa kita konsepkan, gitu. Jadi itu yang disebut dengan tailoring itu. Saya bilang tailoring itu kalian kalau kajian akademik itu kalian kan kerja analisis itu tugas kalian adalah ngumpulin. Setelah dikumpulin itu kalian diolah. Ya, tailoring itu dijahit istilahnya, kalau misalnya istilah menjahit itu sehingga jadi sebuah baju, gitu kan, yang bisa dipergunakan, gitu loh. Bukan kemudian ini tapi kusut dan kemudian jadi apa nggak jelas, gitu loh. Sampai konsep itu sampai kemudian kita bisa dipakai konsep itu jadi baju, gitu. Kita tailoring itu mengemas mana bagian tangan, mana bagian untuk kaki, mana pokoknya sampai benar-benar konsep itu jadi dan kita tahu yang dimaksud dengan Allah di dalam Al-Quran itu seperti apa setelah kita tadi kumpulin, analisis, dan kemudian gitu. Caranya bagaimana? Kemarin kita sudah lihat masing-masing dari teknik step by stepnya, gitu. Ya, gitu. Ini sebenarnya yang ini sebenarnya yang penjelasan yang kemarin saya jelaskan tentang pembentukan dan keterbentukan bahasa Arab dari bahasa Al-Quran. Jadi Watan Syaum Jahiliyah itu cara pandang masyarakat jahiliyah pada saat itu yang mendasari, yang melandasi. Jadi masuk pada kategori ini adalah termasuk norma-norma dan etika yang dibangun menjadi sebuah masyarakat jahiliyah itu seperti apa, gitu. Kemudian kita bedakan dengan Watan Syaum Islam, pandangan dan landasan norma etika yang dibangun oleh Al-Quran, oleh Islam, gitu. Pandangan Islam tentang alam semesta, ini juga tentang alam semesta, itu tadi yang menggerakkan semua dibangun atas dasar etika dan norma tersebut, gitu. Yang kemudian di Watan Syaumnya orang Arab jahiliyah itu dirubah oleh Al-Quran secara drastis pada struktur makna kata dan berbeda dari sebelumnya, dan bahkan kadang-kadang makna yang ditemukan oleh Islam itu sesuatu yang baru yang dan bahkan tidak dikenal sama sekali konsepnya oleh masyarakat Arab jahiliyah. Seperti Allah itu sendiri. Kata Allah itu sesuatu, kalau misalnya mereka Islam menyatakan Allah Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Itu sebuah konsep yang sangat luar biasa yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, karena mereka terbiasa dengan menyembah berbagai macam Tuhan, gitu ya. Paganisme itu ini contohnya ya. Jadi itu kalau kita bilang Allah Tuhan tertinggi, mutlak dan esa, buat mereka itu apa ini ya, gila apa gitu kan. Gak mungkin lah gitu kan. Kalau orang bilang ini itu sesuatu yang baru, mereka nggak mungkin ini ada, gitu kan. Itu kan jadi secara drastis sekali dirubah pandangan dunianya, yang kemudian mereka menganggap bahwa oke, Allah itu mereka juga punya, gitu kan, tapi dia sebagai sesuatu
keberadaannya itu berada dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Untuk sampai untuk sampai ke Tuhan tertinggi itu harus ada proses gitu, step ya. Ya tanggal 1, 2, 3 belum bisa kalau nggak gitu. Kalau kita nggak mesti kayak gitu, ya ribet banget kan. Ada step-stepnya itu kan capek gitu kan. Kita langsung aja karena Tuhan cuma satu gitu kan. Bahkan Dia satu. Jadi nggak ribet. ya jadi konsep Tuhan yang esa itu justru menegasikan Tuhan-Tuhan yang lain sebagai palsu. Gitu. Bukan? Bahkan kok malah kita disebut Tuhan-Tuhan yang lain disebut palsu, kok berani-beraninya gitu loh istilahnya. Gitu. Drastis sekali dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya kemudian pantas saja misalnya Nabi Muhammad mendapat tantangan sedemikian kerasnya karena memang sesuatu dirubah secara drastis yang kemudian ya itu pasti penolakan itu pasti ada gitu. Tapi ini itu sesuatu yang sama sekali berbeda welcome show-nya gitu loh. Pandangan dunia masyarakat yang kemudian ingin dibangun oleh Islam dengan pandangan dunia masyarakat jahiliyah itu jelas-jelas sangat berbeda gitu. Maka itu sebenarnya kalau kita mau mengkaji makna Al-Quran, makanya saya bilang jangan kemudian kita lepaskan dari sejarah di mana dia turunnya, kapan dia turunnya, karena itu supaya maknanya itu jelas kontrasnya, gitu loh. Kita tahu pesan dasar yang diinginkan oleh Al-Quran dengan mengungkapkan kosakata itu untuk apa, gitu. Jadi itu akan sangat terlihat sangat mudah, terlihat jelas. Gitu. Nah, kalau dulu kita mengenal berbagai jenis makna kan, ya. Jenis makna itu saya sederhanakan dulu menjadi 2 kan. Apa? Mana yang langsung? Makna yang kognitif sama ya gramatikal dan konotatif kan. Terus saya simpelkan bahwa sebenarnya makna itu cuma ada 2, makna yang asli, makna yang tidak asli. Mana yang sebenarnya, mana yang tidak sebenarnya. Mana sebenarnya ini makna yang ketika pertama kali dimunculkan kosakata itu makna aslinya. Tapi mana yang tidak asli atau mana yang tidak sebenarnya adalah makna yang sudah ditambahkan, yang kadang-kadang menyimpang atau kita sebut sebagai makna konotatif kan. Gitu. Seperti kata dulu kemarin saya sebutkan kata bunga. Itu kan makna aslinya adalah tanaman. Tapi ketika saya bilang pertama saya ngasih contoh buat kalimat saya membeli bunga di toko bunga dengan Aisyah adalah bunga desa, kita hanya akan tahu bahwa yang pertama itu maknanya sebagai makna asli kalimat pertama itu, dan kalimat kedua itu bukan makna yang asli,